Semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Pada malam hari ini kita sama-sama melakukan kurban kasih untuk mengenang
menjalin dan mendoakan Bapak Laurentius Ripatiwo yang telah berpulang melalui kita. Mengenang kata dasarnya itu tenang. Tentu kita yang hadir di sini, saya kira sudah mengenal Bapak Sabiwo yang memang tidak asing bagi kita. Bapak Sabiwo, waktu saya datang ke sini, dia masih Tuan Paroki bersama Pastor Bimo, luar biasa. Dan juga dia salah satu tokoh muda di paroki kita, termasuk yang memperjuangkan angkring. Ini kenangan-kenangan yang saya dapatkan siapa Bapak Laurentius Ripatiwo. Mungkin bukan hanya saya, tapi yang hadir di sini mengenang siapa Bapak Sabiwo. Ada yang mau memberi kesaksian siapa Bapak Sabiwo? Kita mengenang kembali kebaikan kasih yang telah dipancarkan oleh Bapak Sabiwo kepada kita kenangan. Ya, kalau ketemu orang pasti dengan senyum keramahannya, ya, menyapa, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dari hatinya sudah terpancar pribadi yang tenang, pribadi yang santunnya memancarkan kasih itu. Itu yang saya rasakan. Bukan hanya paruh di sini, tapi juga dalam pekerjaan, di kantor sana, karena saya setiap Jumat pertama itu juga misa di Jaga Tunggal. Dia juga salah satu tokoh yang memperkasai setiap hari Jumat pertama itu ada misa di Jaga Tunggal. Dan kenangan itu ditinggalkan sampai sekarang juga, sehingga setiap Jumat pertama karyawan-karyawan yang Katolik dia berkumpul untuk misa bersama. Ini juga salah satu kenangan yang ditinggalkan oleh Bapak. Kita semua suatu saat pengen dikenang, pengen dikenang nggak? Kenang yang baik. Pengen ya. Dikenang dalam hal apanya? Kebaikannya, tentunya kebaikannya. Kenangan kebaikan yang sudah kita kita juga mengalami hal yang sama seperti Bapak Sabiwo berpulang. Ya, saya kira kita juga ingin dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kasih sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ini saya kira juga akan menjadi kenangan yang langgeng ya. Ketika saya dikasih kabar Bapak Sabiwo berpulang, itu saya pas lagi dan pada saat itu, hari itu saya juga mau persembahkan misa, kurban kasih dan hujan secara khusus untuk kedamaian dan keselamatan Bapak Sabiwo. Kebetulan saya bisa misa di tempat yang luar biasa, dan bayangkan juga bahwa Bapak
Sadewa juga mengalami keindahan kemuliaan seperti yang saya alami saat saya merayakan perayaan kasih di Vatikan. Karena memang Bapak Sadewa di hati saya banyak kenang, ya. Dari awal dia sakit, saya memberikan perminyakan 3 kali ya, kami di tempat ini. Dan Bapak itu kedua awalnya tidak mau, tapi beri perminyakan semangat untuk menjalani perang. Dan Sadewa sudah merawatnya dengan luar biasa dari saat dia sakit berapa lama, cukup lama ya, memberikan yang terbaik, mendampingi Bapak Sadewa dengan kasih yang luar biasa. Dan itu dirasakan oleh Bapak Sadewa. Dan dia punya semangat lagi. Bahkan setiap hari mereka berdua runtang-runtung ya, merayakan ekaristi di paroki. Ya, pagi itu luar biasa. Nah, cuman akhir-akhir ini sudah kondisinya sudah drop, kemudian terakhir saya sebelum berhatikan saya memberikan perminyakan di sini tempat ini. Ini ada dulu hari terakhir para suci saya berpisah dengan Bapak Sadewa. Tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan saya saat perminyakan. Dan saya merasakan ketentuan kasihnya yang luar biasa. Bahkan dia masih semangat pengen mau merayakan misa kalau itu ini luar biasa. Ada kerinduan untuk merayakan lemah, yang sudah melemah, itu sudah kita keluarganya sempurna. Itu pengalaman kenangan yang saya alami bersama Bapak Sadewa yang memang akan melekat dalam hati saya, dalam hati saya. Dan itu sudah memberikan yang terbaik untuk gereja, untuk paroki kita yang tercinta, dan tentu saja juga lingkungan. Dan saya kira ini menjadi persembahan hidup yang indah dari Bapak Sadewa kepada pemulihan Tuhan. Dia telah mengumpulkan oleh-oleh yang berkekal untuk Tuhan. Semoga pengalaman-pengalaman indah kasih yang diwartakan dalam kehidupan dari Bapak Sadewa ini juga menjadi inspirasi bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi lingkungan, bagi paroki, dan bagi umat yang ada di sekitar kita. Semoga dengan demikian kita juga telah juga dikenal. Meskipun kita tidak mau dikenal, tapi pengalaman itu akan membekas dalam diri orang-orang yang kita cinta. Artinya bukan hanya kita sendiri yang minta dikenal, tapi Tuhan Yesus pun juga ingin dikenal. Dikenal akan karya-karya kasih, akan pengorbanan. Seperti kalau kita merayakan berbagi kasih, Tuhan Yesus juga. Karena antara aku dengan melakukan. Nah itu pun juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus supaya kita pun juga mengenalkan lewat karya-karya pengorbanan kasihnya yang luar biasa. Demikian pula
Semoga kita pun juga orang juga dikenang oleh orang-orang yang pernah kita cintai. Tentu saja kenangan yang indah, bukan kenangan yang balik. Ya. Harapan dan kerinduan kita. Nah, pada malam hari ini inilah kita bisa mengenang kembali kebaikan kasih yang telah diberikan Bapak Satrio kepada kita supaya kita melanjutkan kenangan-kenangan indah itu. Dan juga malam hari ini kita berdoa atas perjuangannya Bapak Satrio 4 hari yang lalu ya. Berpulang kata dasarnya pulang. Ya, pulang. Tentu saja kalau ada kata pulang kita pasti penuh sukacita. Jaga. Bahaya kalau kalian pulang tidak penuh sukacita. Contohnya Pak Dadi sudah saatnya pulang kerja. Oh, nggak pulang-pulang ini. Bahaya ini. Ya nggak? Iya. Harusnya sudah pulang tapi belum pulang. Ada apa dia? Ya. Berpulang. Kalau pulang pasti kita pulang ke rumah, loh. Bukan pulang ke tempat lain, loh. Ya, pasti pulang ke rumah dengan membawa suka dirindukan kepulangan kita. Ya. Yang di rumah merindukan pasangannya untuk pulang ke rumah. Pasti loh. Pasti. Kalau enggak juga bahaya. Ya. Pasti merindukan untuk pulang ketika bekerja di kantor sudah selesai jamnya, saatnya pulang, pasti dirindukan. Atau pengalaman sukacita kalau pulang itu pasti pernah kita rasakan ya. Saya pun merasakan. Tapi waktu kecil saat itu, kalau sekolah pagi-pagi sudah berangkat ke sekolah, sampai sekolah kemudian masuk kelas, ibu guru, ibu wali kelas bilang, anak-anak, hari ini sekarang kalian bisa pulang pagi. Karena bapak ibu guru dan ketua sekolah akan maka kalian bisa pulang. Pasti semua. Saya masih ingat suara itu menyenangkan. Ya, pulang. Atau saya mengharapkan mama saya pulang dari pasar bawa oleh-oleh. Itu kan saya rindukan. Nggak pulang-pulang ya, saya pengen oleh-olehnya gitu. Membawa sukacita juga ya. Dan ini pun juga kita rasakan. Tentunya suatu saat kalau kita berpulang juga berpulang dengan penuh sukacita. Karena yang punya rumah di sana, Bapak di surga, juga merindukan kepulangan kita. Tentunya saja di sana juga akan berbahagia, bersukacita kalau kita pulang membawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya apa yang akan kita bawa? Apakah sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya? Sedang disiapkan. Ke rumah Bapak di surga. Dengan mengamalkan, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tentu saja yang akan kita bawa pulang itu
yaitu iman, harapan, dan kasih. Itu yang akan kita bawa. Iman kita jangan sampai tiga-tiga, sehingga kita pulang tidak membawa iman. Ya. Pengharapan, ya, kita sebagai orang yang beriman pasti punya pengharapan akan kasih Tuhan. Pengharapan akan kebangkitan yang telah dialami oleh Tuhan Yesus menjadi iman dan pengharapan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan juga kasih tentunya, kasih yang telah kita sebarkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang dilakukan di Bapak tadi. Mari kita memberikan kasih lewat karya-karya pelayanan kita dalam kehidupan kita supaya kasih kita ini senantiasa tumbuh dan berkembang hingga kita pun pulang suatu saat berpulang dengan juga dipenuhi dengan kasih. Tentu saja kita pulang dengan perasaan bukan ke tempat yang lain, ya. Karena ada peristiwa atau cerita pernah nonton cuman jembatan Ancol. Jadi bukan pulang di rumah bapak itu, pulangnya di jembatan Ancol sana. Itu tidak akan malu, tidak bisa berhadapan. Pulang kembali ke rumah bapak di surga, bukan di tempat lain. Ya kan? Nah, Dan juga bisa jadi kita berpulang dengan masih dalam keadaan khusus seperti orang kudus. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, seandainya hari ini Tuhan memanggil kita, mengiringi kita, apakah sudah percaya, mengimani bahwa kita langsung masuk surga? Yakin? Yakin ya kalian pengampunan bisa dulu. Ya, kita punya keyakinan itu. Saya membayangkan tadi siang saya memberikan sakramen pengampunan dosa dan perminyakan pada orang itu yang sakit. Dan seandainya Tuhan memanggil ketika saya pulang, kemudian ibu disambut, saya yakin dengan iman kita, dengan sakramen pengampunan dosa yang telah terima dan sakramen pernyataan yang menunjukkan jiwa dan raganya, dia akan masuk surga. Tapi kalau kita sekarang belum siap seperti dia, mungkin kita masih harus dibersihkan ketika kita berpulang. Karena berdasarkan iman kita, orang yang meninggal itu ada kemungkinan kalau kudus dia langsung masuk surga. Kalau dia berpulang dalam keadaan tidak beriman, ya, melawan Roh Kudus, melawan Allah sendiri, ya, dia di tempat yang lain. Kalau kita berpulang dalam keadaan beriman, tapi belum kudus, belum sempurna, kita memang ada tempat penantian atau purgatori, tempat penantian. Nah, inilah kenapa kita malam hari ini kita merayakan
apabila Bapak kita ini kudus, benar-benar kudus, bersatu dengan para kudus, kita mohon agar Tuhan bergerak kaki menguduskan jiwanya, sehingga dia kudus dan disatukan dengan para kudus di perjalanan abadi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus yang maka pentingnya kita sebagai orang Katolik ketika kita masih yakin benar keluarga kita masih dalam tempat penantian, kita punya kewajiban tanggung jawab ini. Nah, pada malam hari ini itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk mendoakan arwah Bapak apabila masih berada di tempat penantian, di tempat penantian, kata Tuhan yang memberikan rahmat belas kasih, pengampunan atas segala dosanya, dan menghidupkannya hingga sulit bersatu dengan Allah yang kudus bersama orang-orang Tuhan untuk menikmati zaman abadi dalam Kristus. Bapak di satu yang berhati, selamat jalan untuk memasuki tempat yang membahagiakan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus yang kita imani sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Doa kami menyertai. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh tanggung dan benarlah yang kami menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perangkaan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terciptalah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta seluruh bangsa surgawi, kami melakukan masa kemuliaan bagi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah pertemuan ini dengan bantuan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan salju. Kami berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Bapa, kami berdoa untuk keselamatan arwah Bapak Laurentius Trisadewo yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia, kami percaya Kau yang juga memanggil Bapak Laurentius Trisadewo ke rumah Bapa. Terpujilah dan dimuliakanlah namamu selamanya. Perkenankanlah anakmu Bapak Laurentius Trisadewo tinggal bersamamu dalam kemuliaan kerajaan sukacita di surga mulia. Kami mohon kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang ditinggalkan Bapak Laurentius Trisadewo. Dampingilah seluruh anggota keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan hidup yang baik dari Bapak Laurentius Trisadewo selama hidupnya, sehingga keluarga ini sungguh dapat menanam dan menaburkan iman, pengharapan dan kasih, baik di dalam keluarga maupun kepada sesama. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Kiranya Engkau mau memberikan istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada semua sanak saudara, sahabat, dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga setelah perjalanan iman mereka di dunia ini berakhir, Kristus memberikan pahala hidup bahagia bersama para kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kami, dengan tetap waspada, terus berjaga-jaga, siap siaga dalam hidup doa, amal, iman, dan kasih menyongsong kedatangan Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan turunkan berkatmu atas umat ini dan seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Berikanlah perlindungan, keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa-doa kami ini dengan perangkat Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melintai kita. Mari kita hidupkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
hati kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Tuhan Kau Gembala kami. Puji syukur 542.
Oke. Ya, makasih. Matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu, matur nuwun. Perbuatan baik yang dia ajarkan kepada kita. Ya, Mang. Nanti berarti di depan saya bawain kotaknya ini buat lampu. Iya. Iya sih, Mang. Ayo. Ditinggal. Itu ada kunteknya.